Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya ketemu lagi sama ibu-ibu. Masya Allah, senang sekali. Jazakumullah khairan jaza sudah menyempatkan waktu kumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana berkat perjuangannya, berkat tumpah darahnya, berkat usahanya, berkat jerih payahnya, berkat perjuangannya mengubah zaman dari zaman penuh dengan kebodohan menuju zaman penuh dengan keilmuan, dari zaman penuh dari kemunduran kemanusiaan menuju zaman yang memanusiakan manusia. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau tahu, zaman sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus, manusia pada saat itu bobrok luar biasa. Bobrok luar biasa. Sehingga mungkin kalau baginda Nabi Muhammad SAW nggak diutus, mungkin manusia akan punah pada saat itu. Karena saking, ibaratnya kalau bahasa Jawanya apa ya, kebacut. Atau kebacut, Bu. Nah, keterlaluan manusia dengan ambisinya, dengan otaknya, dengan kemunduran akhlaknya pada zaman sebelum baginda Muhammad SAW diutus. Beberapa kisah menerangkan pada zaman itu orang-orang meremehkan kaum wanita. Ada yang malu punya anak perempuan, malu. Bahkan dikubur hidup-hidup pada zaman itu. Ada yang menganggap wanita itu hanya sebatas kebutuhan biologis semata. Sehingga kalau mereka udah menstruasi, kalau datang bulan, wanita ditaruh di kandang-kandang. Nauzubillahimin. Kalau zaman itu diteruskan tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kasih sayang bagi Nabi Muhammad SAW, maka mungkin manusia akan punah pada zaman itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang. Dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau kecuali menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Kasih sayangnya itu kita rasakan hingga saat ini. Sehingga kalau kata ulama, nggak ada satu kebaikan pun yang kita terima pada saat ini kecuali ada jasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada kebaikan yang juga mengalir kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita harus wajib berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa kita terima kasih sama baginda Nabi dengan harta kita, bisa? Bisa. Tapi apakah itu membalas setara dengan perjuangannya Nabi? Enggak mungkin. Bisa kita membalas atau menyetarakan perjuangannya Nabi dengan tenaga kita? Enggak mungkin. Maka kita wakilkan kepada Allah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk membalas jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ucapan terima kasih dari kita adalah salawat yang kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tadi ibu-ibu sama-sama bersolawat, alhamdulillah, senang sekali. Mudah-mudahan Allah balas jasa ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah balas perjuangan ibu. Tadi katanya angkotnya sempat mogok ya, kendaraannya sempat ada terkendala. Dari harta yang ibu keluarkan, dari waktu yang ibu sempatkan, dari tenaga yang sudah ibu-ibu keluarkan. Mudah-mudahan Allah balas dengan rezeki yang berkali lipat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga buat bapak-bapaknya yang menyempatkan hadir di sini menemani ibu-ibu. Meskipun 3 orang, nggak apa-apa Pak, kita minoritas ini. 4 orang ya, kita minoritas di sini. Oh iya, ini bapak-bapak ini juga. Ini juga bapak-bapak, lupa. Ini bapak-bapak. Kita saat ini minoritas. Kita rasakan menjadi minoritas di antara ibu-ibu. Maka ibu-ibu, karena ibu-ibu mayoritas sekarang, boleh ibu-ibu boleh merapat ke depan biar kelihatan kamera, biar kelihatan penuh di kamera ya. Boleh agak geser ke kanan ya. Geser ke kanan ya, Kang. Apa begini aja udah pas? Oh, kurang-kurang ke kanan katanya. Boleh nggak Bu? Boleh ya? Mana itu? Kiri. Oh iya, kurang ke kiri. Kurang ke kanan saya atau ke kiri ibu-ibu sekalian? Boleh.
Alhamdulillah saat ini kita Maju kedatangan lagi. Ustadz Ridho Abdul Fatah namanya, Masya Allah. Ustadz Ridho Abdul Fatah ini ulama lulusan Tarim Hadramut. Allah. Lulusan juga di Jordan dulu sudah. Tunisia. Oh. Asli Betawi. Nah. Ibu-ibu siapa yang Betawi di sini ada nggak? Pernah dulu sekali ya kajian tasawuf ya? Iya pagi-pagi, Masya Allah. Nah, alhamdulillah beliau sudah menyempatkan hadir di sini. Namun sebelumnya ibu-ibu, kita dapat kabar duka ya. Sebulan kemarin, 2 mingguan ya, 2 minggu yang lalu, saudara kita Ibu Asmiati telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan beliau, kontribusi beliau dengan apapun yang beliau miliki di dakwahnya Allah Subhanahu Wa Taala, kita saksikan bersama-sama bagaimana tidak pernah absen beliau daripada kajian yang diadakan oleh Radio Silaturahim dan kajian-kajian lain. Beliau begitu rajin, dan di rumahnya, ibu-ibu yang mampir ke rumahnya, radionya 24 jam didengarkan Al-Quran. Bahkan waktu malam-malam Al-Quran siaran Rasil mati jam 12 malam, baru nyala jam 4 pagi. Ibu Asmiati termasuk yang protes karena nggak bisa ngedengerin Al-Quran tengah malam. Masya Allah. Kita saksikan, mudah-mudahan Allah ampunin dosa beliau, mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala beliau, mudah-mudahan Allah luangkan kuburan beliau, semoga Allah beri cahaya di kuburan beliau, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan beliau bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa ala kulli niyatin salih wa ala man salafuna salih wa ila hadrati Muhammad sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita simak penjabaran penjelasan dari Ustadz Ridho Abdul Fatah. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair bitigha amardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa 'ainin la tadma wa amalin la turfa wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilmal ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyikal ma'sum. Yang saya muliakan, wabil khusus seluruh staf majelis dan juga Radio Silaturahim, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah wa habibil ghali Habib Isa Al-Kaf hafizahullahu taala wa ra'ah wa ballaghahu aqsamuna. Juga yang saya cintai bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis silaturahim, yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, banyak duit. Waduh, kencengan udah amin ya. Kalau udah banyak duit udah amin, udah nambah tuh oktavnya ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi setelah sekian purnama. Dulu kita pernah sama-sama ngaji di sini. Sekarang alhamdulillah Allah mentakdirkan kita untuk kembali berkumpul dan bertemu di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini tadi disinggung oleh Habibana Al-Habib Isa Al-Kaf bahwa apapun yang kita lakukan
untuk kita berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak akan pernah sebanding, nggak akan pernah sepadan, dan nggak akan pernah cukup untuk membalas jasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya kenapa? Emang Rasulullah punya jasa apa sama kita? Kan kita hidup nggak sezaman dengan beliau, ya. Kita dilahirkan di zaman yang berbeda dengan zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tanyanya kenapa, maka cukuplah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi jawabannya. Apa itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku Muhammad bin Abdullah kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini representasi terbesar dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk dalam golongan alamin, ya. Kita termasuk dalam golongan alamin, yang mana ketika kita bagian dari alamin tersebut lalu Rasulullah menjadi rahmat bagi kita, sudah barang tentu kita mendapatkan begitu banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberadaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita. Ini saja kalau kita renungi Ibu, maknanya amat sangat luas. Sehingga rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun kita kerahkan seluruh hidup kita untuk membalas jasa Rasulullah sebagai rahmatnya Allah, sebagai Nabi yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar, sebagai seorang manusia dan sekaligus Nabi dan Rasul yang memberikan kita petuah, tuntunan dan uswah, itu nggak akan cukup. Ibu mau ngapain coba di alam dunia ini untuk ngebalas jasa Rasulullah? Misalkan setiap hari ibu masak nasi uduk, ya, yang paling enak, santannya pas, daun salamnya pas, lengkoasnya pas, semur jengkolnya pas, bihunnya pas, ya, pokoknya semuanya serba nikmat. Setiap hari ibu sedekahkan buat orang-orang. Setiap kali sedekah bilang untuk Rasulullah, sedekah untuk Rasulullah, sedekah untuk Rasulullah. Udah cukup? Belum. Nggak akan pernah, ya. Karena memang rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya itu nggak kaleng-kaleng, Bu. Sebagai satu contoh misalkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidupnya itu selalu mendoakan umatnya. Makanya Nabi pernah bilang gini, hayati khairun lakum, kehidupanku itu lebih baik buat kalian, wa mamati khairun lakum, dan kematianku juga lebih baik buat kalian. Loh, sahabat bingung. Kenapa sahabat bingung? Kata sahabat gini, kalau Rasulullah hidup baik buat kita, wajar. Kita selama ini kalau ada permasalahan apapun pasti ngadu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nggak punya duit, ngadu sama Nabi. Punya utang, ngadu sama Nabi. Suami galak, ngadu sama Nabi. Bini cerewet, ngadu sama Nabi, ya. Suami pelit, ngadu sama Nabi. Itu dulu Hindun, istrinya Abu Sufyan, begitu masuk Islam curhat tentang kepelitan Abu Sufyan, itu curhat sama Rasulullah, padahal dulu beberapa tahun sebelumnya jadi musuh Rasulullah, ya, jadi musuh Rasulullah, sampai-sampai makan jantung Sayyidina Hamzah. Waktu perang Uhud, Hindun nyuruh siapa? Nyuruh seorang budak tinggi, gede, keker, ya, namanya Wahsy. Ngapain dia? Nombak Sayyidina Hamzah. Begitu Sayyidina Hamzah meninggal, dibelek dadanya, diambil jantungnya Hindun, dikunyah mentah-mentah. Masya Allah, ya. Kalau zaman dulu kayak gitu, ya, jantung orang dimakan. Sekarang nurunin sama ibu-ibu di Betawi makannya jantung pisang. Ya nggak apa-apa kalau jantung pisang nggak nyakitin
nggak nyakitin orang. Ya, yang nyakitin itu bukan jantung pisang yang dimakan, tapi jantung pasangan. Ya, jantung pisang sih enak, di lodeh diapain enak. Walhasil kekejaman yang Hindun lakukan tidak serta-merta menjadi penyebab Rasulullah membenci umatnya. Enggak. Begitu Hindun masuk Islam, Hindun curhat sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, saya mau curhat, saya punya suami namanya Abu Sufyan, pelit banget. Ya, kalau udah syahih itu udah lebih-lebihan dari bakhil. Dan kalau kita belajar bahasa Arab itu pakai sighah mubalaghah, syahih. Jadi kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, pelitnya i-nya ada 12. Pelit. Saking pelitnya, udah. Bininya tuh mau belanja urusan rumah tangga aja susah. Boro-boro buat beli skincare. Emang belum ada zaman itu. belum ada. Pelit banget. Maka apa yang harus saya lakukan? Nah, Nabi kasih solusi kepada Hindun. Nabi kasih solusi kepada Hindun tentang bagaimana bersikap. Ya, banyak lagi orang yang ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka punya permasalahan yang lain. Ya Rasulullah, ini kita ngegali parit waktu perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit, atau disebut juga dalam Al-Quran perang Ahzab. Sayyidina Salman Al-Farisi bikin usul, kita di Persia ini kalau perang itu sekeliling kota kita bentengi dengan parit, ya, kalenan lebar, ya, supaya musuh nggak bisa masuk, kejeblos duluan. Digali sama sahabat, Nabi yang bikin garisnya. Sahabat nggak berani bergeser 1 senti pun dari garis yang udah ditetapkan oleh Nabi. Sampai akhirnya di tengah-tengah penggalian itu ketemu apa, Bu? Batu gede. Bukan dodol. Kalau ketemu dodol enak, ya, dibelah-belah, tinggal dikasih terigu, taruh kopi liong, waduh, udah mantep bener deh, jadi dodol goreng, ya. Nah, ini batu gede. Sahabat nggak ada yang sanggup ngancurin batunya. Zaman itu ya belum ada alat berat, alat canggih kayak sekarang. Kalau zaman sekarang ada eskavator, ya, macem-macem. Ini sahabat saking udah lelahnya nggak ada yang bisa ngancurin, curhatnya ke siapa? Ke Nabi. Minta tolongnya sama siapa? Sama Nabi. Padahal sahabat di situ ratusan, tapi nggak ada yang sanggup. Ternyata memang mereka nggak sanggup karena sudah hampir 3 hari nggak makan. Syuf, lihat perjuangan zaman dulu, ya, para sahabat. Makanya wajar para sahabat dan ahlul bait memiliki derajat yang begitu tinggi di sisi Allah, karena memang perjuangan mereka nggak kaleng-kaleng. Kalau zaman sekarang kita menghina sahabat, zaman sekarang kita menghina ahlul bait, ente yang ngehina sahabat, ente yang ngehina ahlul bait, sudah seberapa besar peran Anda untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang mempertaruhkan jiwa, raga, harta dan segalanya untuk perjuangan dakwah, ente kata-katain sama ente yang jangan kata ngegali parit, jangan kata ikut berjuang lewat materi, hadir di majelis taklim aja cuman duduk ngerokok, habis itu pulang bawa berkat, terus ngata-ngatain sahabat Nabi, ngata-ngatain keluarga Nabi. Ini kan lucu, orang nggak punya peran tapi menghina orang yang punya peran. Makanya hati-hati, kita jaga lisan kita, jangan suka ngatain orang lain. Hatta ada orang yang memang udah buruk sekalipun, ya jangan kita katain. Dulu siapa? Diriwayatkan Sayyidina Hasan Al-Basri atau Sayyidina Dhunnun Al-Misri, itu waktu beliau lewat di pasar ngelihat anjing lagi makan sampah, terbersit sedikit di benaknya, saya anjing jeleknya hidungnya monyong. Gimana ada anjing yang mulutnya datar? Nggak ada, ya, makannya sampah. Alhamdulillah saya jadi manusia, makannya makanan bergizi. Baru nyampe aja saya udah diajak makan bubur ayam, Habib Isa. Bergizi kan. Walhasil dia langsung sadar, oh ya Allah,
ini anjing lebih mulia dari saya ternyata. Kenapa? Karena anjing itu nanti di akhirat dan seluruh hewan, kalau mereka udah selesai disidang dan diambil kezolimannya masing-masing, berubah jadi tanah, berubah jadi debu, nggak disiksa abadi. Kalau saya manusia, iya kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, berapa lama di neraka? Maka masih lebih mulia hewan. Ya, dia mah sebentar doang selesai persidangan, kunu turoba, jadilah debu. Tapi kalau saya manusia, nggak ada jaminan selamat. Ya, itu saking perhatiannya mereka sampai ngatain anjing aja nggak berani. Kalau zaman sekarang orang aja dikatain anjing. Ya, kita kalau lagi naik motor marah-marah udah deh tuh nyebutin Ragunan sama Taman Safari. Ya, walhasil kembali kita ke kisah para sahabat tadi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Udah tuh apa yang mereka lakukan, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada batu gede banget, kita nggak bisa ngancurinnya, boldemnya udah nggak kuat, martilnya udah nggak kuat. Akhirnya Nabi SAW turun sendiri ke dalam parit sambil perutnya diikat dengan tali yang dibandulkan batu. Gara-gara apa? Belum makan, lapar. Ibu kan tadi kesini mobil mogok tapi udah sarapan kan? Yang dorong juga bukan ibu-ibu kan? Ya, kalau ibu-ibu walaupun disebut ras terkuat di muka bumi, kalau dorong mobil mah tetap loyo, nggak kuat. Ibu-ibu mah bisanya sen kiri belok kanan. Walhasil Nabi hancurkan tuh batu. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Jabir ngelihat Rasulullah udah rada pucet. Kalau bahasa orang Betawinya kelantih. Tahu kelantih? Karena saking laparnya mukanya pucet, keluar keringet dingin. Apa kalau bahasa Sundanya tuh? Pokoknya mah geus nyeri beuteung merenya. Ya, udah lapar banget dah. Udah tuh. Sayyidina Jabir pulang ke rumah. Izin sama Rasulullah, ya Rasulullah saya izin pulang ke rumah sebentar. Oh iya silakan. Pulang Sayyidina Jabir ngomong sama istrinya, Neng, ada makanan apa yang bisa diolah? Kata istrinya, ada si gandum tapi paling kalau dimasak cuman buat beberapa orang doang. Lauknya ada apa? Lauknya ada kambing muda. Kambing si muda. Ya. Kambing masih muda, nggak gede, kecil. Ya sama kalau dimasak paling cuman cukup berapa orang. Udah daneng dah, abang sembelih kambingnya nggak apa-apa ya. Emang kenapa bang dipotong? Lantar kalau dipotong dia ngebiakinnya gimana? Ya, berkembang biaknya gimana? Ini mah genting neng urusannya. Kesian Rasulullah belum makan. Syuf, lihat istri yang solihah untuk perjuangan agama, ya udah bang nggak apa-apa potong aja. Tuh, ya makanya nggak layak kita kalau jadi muslimah ada dhiyafah ngejamu orang, apalagi dia adalah pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi untuk perjuangan agama kita ogah-ogahan. Ya, suami mau berangkat sholat Jumat diperiksa dulu kantongnya. Begitu ketemu di kantongnya duitnya gocapan, disuruh masuk lagi. Ngapain bawa duit gocapan? Mau ngamal mah ngamal, jangan banyak-banyak, goceng aja cukup, parkir aja cuma 2.000 di Alfa begitu katanya. Ya, ini sahabiah ini masya Allah, istrinya Sayyidina Jabir ini luar biasa, punya harta ya segitu-segitunya, punya makanan ya segitu-segitunya, tapi dipersilahkan untuk dimasak. Udah suaminya nyembelih, istrinya numbuk gandum jadi tepung untuk dibikin roti. Udah begitu dimasak, Neng, ini dimasak sop ya, yang berkuah pokoknya. Siang nih enak sumbrah. Kalau kata orang Betawi makan sop siang-siang apalagi panas-panas, waduh sedep banget. Kalau ada, kalau nggak ada mah ya samanya. Udah walhasil saya laporan dulu sama Rasulullah. Udah berangkat Sayyidina Jabir, Rasulullah lagi mecahin batu. Sayyidina Jabir bisik-bisik, ya Rasulullah
tu'ayyimun li. Saya punya sedikit makanan. Saya punya sedikit makanan. Fakum anta waman ma'ak. Maka silahkan Anda datang ke rumah saya, dan siapa yang Anda pengen undang, mohon maaf jangan banyak-banyak, soalnya makanannya sedikit. Undangan terbatas, VIP, ya, undangan terbatas, limited invitation kalau kata orang sekarang. Tahu apa yang terjadi? Nabi malah teriak, "Hei ahlul khandaq, hei semuanya sahabat, nih Jabir masak ngundang kita makan." Kata Sayyidina Jabir, "Wah lama, macam mana pula ini? Aku ngundang sedikit tapi Rasulullah malah justru teriak." Sahabat diajak makan seneng, emang udah beberapa hari nggak ketemu makanan yang memadai, nggak ketemu makanan yang cukup, nggak ketemu makanan yang bahkan diantara mereka sampai nggak makan, ya. Sama kayak kita zaman dulu nyantri, kalau dipanggil sama kiai disuruh makan, walaupun tadi baru habis makan, berangkat lagi makan terus, ya. Santri mah kalau udah makan lambungnya hilang. Ya, santri di pesantren kalau udah urusan makanan itu udah nggak punya lambung, udah nggak pakai lambung, pokoknya masuk aja terus, ya. Mau berapa kayak makanannya habak terus sama santri mah. Udah, walhasil Rasulullah bilang sama Sayyidina Jabir, "Ya Jabir, ente pulang duluan. Sop yang ente masak jangan dibuka tutupnya, nanti biar aneh yang ngebagiin, ya. Rotinya juga sama, jangan dibuka tungkunya." Udah, nyampe ke sono, nyampe di rumahnya Sayyidina Jabir jalan duluan nih. Dia langsung gelisah depan istrinya, "Waduh Neng, gimana nih? Gimana apanya Bang? Rasulullah ngajak semuanya yang ada di Khandaq buat datang ke sini. Waduh, emang cukup? Lah kagak. Beseknya cuma ada berapa? Bongsangnya cuma ada berapa? Udah kagak cukup nih kita makan masak-masakan ini buat sahabat segitu banyaknya. Terus gimana Bang?" Ya udahlah, terserah Rasulullah. Rasulullah yang nyuruh, udah kita pasrah aja dah. Undangan Nabi, Nabi yang nanggung. Undangan Nabi, Nabi yang ngejamin. Itulah kenapa kalau kita lihat para masyayikh kita kalau bikin acara untuk Rasulullah udah nggak pusing-pusing, udah pasti Nabi yang ngejamin. Udah datang sahabat segeroyokan, ya, semua dari Khandaq datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ke langseng, ya, tempat sopnya. Itu roti dibagiin, satu porsi tuangin, atau porsi tuangin. Itu bukan kuahnya doang Bu, sahabat juga kebagian dibagiin dagingnya. Ya kalau kuah doang sih mungkin masih enak ya, kambing kecit buat 80 orang, buat 100 orang yang dibanyakin kuahnya, ya. Kita juga kadang-kadang begitu kalau ngejamu tetangga, acara selamatan, acara apa, ayamnya matu, kentangnya yang banyak. Ya, ayam di sayur kuning pakai santan, ayamnya 1 ekor, kentangnya 50 biji. Jadi orang kebagian kentangnya doang. Begitu kita lihat kentang doang ini, tuan rumah masa kentang doang, udah itu enak, nggak pakai nyabutin tulang. Kentang kan nggak ada tulangnya, ya. Walhasil kebagian nama dagingnya sahabat itu, subhanallah, sampai akhirnya semuanya udah makan. Rasulullah terakhir ngambil jatahnya. Syuf, lihat tuh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memprioritaskan dan mengutamakan dirinya. Lah kalau kita jadi pemimpin belum tentu bisa kayak begitu. Orang lagi pada kesusahan, kita masih tetap makan enak, ya. Orang berasnya ada kutunya, kalau pemimpin berasnya udah yang paling pulen, ya. Rakyat cuman bisa ngelihat buah-buahan, kalau pemimpinnya makan buah beneran. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan umatnya dulu. Ya kita nggak usah bicara skala yang besar, ya. Mohon maaf kadang-kadang kita, ya, kalau bikin acara di apa namanya, atau kita punya hal apalah di kampung kita seperti itu, kita biasa mengutamakan diri kita sendiri. Padahal yang paling baik itu adalah al-ithar fi ghairil ibadah matlub, memprioritaskan dan mendahulukan orang lain dalam urusan yang bukan ibadah. Itu diprioritaskan, diharuskan, diperintahkan.
diperintahkan ya, dalam urusan makanan, dalam urusan kendaraan, dalam urusan antrian, fadol, yang lain duluan silakan, itu lebih diutamakan. Walhasil Nabi SAW udah selesai beliau ngambil jatahnya, sisanya dikasih keluarga Sayyidina Jabir, dan Sayyidina Jabir nggak makan sama istrinya doang, sampai saudara-saudaranya itu yang sebarisan, yang sekebon ya, kebagian. Masya Allah. Ini salah satu dari sekian banyak rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai makanan aja yang tadinya sedikit, karena rahmat yang Allah berikan kepada Rasulullah jadi banyak. Kalau kita makanan banyak jadi dikit. Ibu-ibu nih hadir di majelis taklim, depannya banyak buah, tiba-tiba jadi sedikit. Kenapa? Masuk tas semua. Masuk tas, dibawa pulang buat anak sama cucu, ya enggak? Tong nih berkat nih, Mbak boleh bawa dari Rasil. Alhamdulillah. Walhasil ini diantara rahmatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masa hidupnya, ya. Dan jangan lupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari mendoakan umatnya. Setiap hari. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, karena mereka sesungguhnya orang-orang yang tidak tahu, nggak tahu hakikat. Saban malam umatku. Yang mana? Yang sezaman aja dengan beliau? Enggak, sampai bahkan yang hidup setelah beliau pun sama didoain. Ya Allah, umatku yang ada di Cilengsi, ya Allah umatku yang ada di Cibinong, ya Allah umatku yang ada di, ini apa nih sih namanya kampungnya? Kalimanggis, Cibubur, ya. Ya Allah umatku yang ada di Cibubur, ya Allah umatku yang ada di Kalimanggis, manggisnya nggak ada, kalinya juga nggak ada. Manggisnya nggak ada, kalinya udah diurug. Ya Allah umatku dipanggil terus. Dan Rasulullah kalau berdoa buat umatnya nggak sebentar, Bu. Emang Rasulullah kalau tahajud sampai kakinya memar-memar, emang ngapain? Ngedoain buat dirinya sendiri? Enggak, buat ibu-ibu, ya, buat bapak-bapak, buat kita umatnya. Kita aja belum tentu pernah ngedoain Rasulullah. Jangan kan ngedoain Rasulullah deh, ngedoain buat diri kita sendiri yang duduknya sampai lama, belum tentu. Kita paling lama baca doa berapa menit? Doa kita cuma robana ketimpring doang udah. Robana hablana, robana atina, udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pulang, ya. Kalau acara pengajian maulidan baca doanya lama udah diprotes. Ustadz doanya lama bener, udah nggak tahu apa perut kita udah pada lapar. Ya. Doa kita nggak pernah lama. Oke lah kalau dalam kumpulan berjamaah kayak begini mungkin doa lama, kesian orang, banyak acara, banyak kegiatan yang lain. Tapi kalau kita lagi sendiri, pernah nggak kita doa yang lama sampai nangis, ngedoain umat Nabi, ngedoain tetangga kita yang pelit, ngedoain tetangga kita yang zolim, ngedoain tetangga kita yang kejem, dengan doa hidayah, dengan doa petunjuk. Ya Allah, saya punya tetangga kejem banget, ayamnya suka masuk ke pelataran rumah saya numpang doang. Ya, nggak pernah tuh dia bawain ayamnya matang udah disayur ke rumah saya. Ya Allah, kasih dia petunjuk, ya Allah. Pernah nggak begitu? Enggak. Kita kalau punya tetangga zolim, udah kita doanya apa? Doanya pakai sumpah. Ya Allah, tetangga saya zolim banget, pelit banget, biar sambar geledek sekalian, 7 turunan 8 tanjakan, begitu kita doanya. Iya, sampai turunan sampai tanjakannya didoain. Masya Allah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggak, selalu ngedoain umatnya dalam kebaikan. Kita doa buat pribadi aja jarang, kecuali kalau lagi kepepet. Kalau lagi kepepet baru nangis, itu juga kepepetnya kepepet materi. Ya, bukan ngeri berdoa masalah iman, masalah anak, masa depannya kayak gimana, jarang. Jarang ada orang tua zaman sekarang yang menangis untuk akidah dan Islam anak-anaknya. Ya, jarang banget, Bu. Ya kita mikir kita sadar diri aja, coba kita raba-raba diri kita. Selama seminggu ini pernah nggak kita tahajud terus bermunajat di dalam hati kita, ya Allah lindungi anak saya dari kemelencengan akidah.
Iya kan kata saya nggak semuanya. Iya. Kalaupun ada alhamdulillah, tapi mayoritas orang tua zaman sekarang belum tentu. Orang mau tidurnya aja orang tua zaman sekarang mah main TikTok dulu, ya, update status dulu, ya enggak. Mau tidur habis maghrib main zumba, senam, videoin. Begitu mau tidur update status. La ilaha illallah, ya. Kapan berapa kali kita bangun, ya Allah selamatkan pergaulan anak saya, ya Allah anak saya yang paling gede sekarang mau tes masuk perusahaan, tolong jadikan dia orang yang jujur di perusahaannya, jangan jadi penipu dan jangan kena penipu, ya. Tolong lindungi dia jangan sampai kena judi online, jangan sampai kena pinjaman online, jangan sampai kena pergaulan yang buruk. Jagain dia dari khomer, jagain dia dari perzinahan, jagain dia dari apa. Berapa banyak orang tua zaman sekarang yang kayak begitu? Ada, tapi enggak banyak, ya. Segitu yang sudah orang yang punya hubungan darah dengan kita, apalagi yang enggak punya hubungan darah sama kita, ya. Boro-boro kita doain, kita paling banter, paling bagus ngedoain muslimin muslimat pas lagi istighfar doang. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara walil muslimin wal muslimat. Udah. Kalau kata orang Betawi seikat segebong. Ya. Pernah nggak kita merincikan, ya Allah keadaan umatku begini, keadaan umat Rasulku begini, tolong selamatin. Ya Allah, no tetangga saya lagi punya utang, saya mau bantuin pakai duit, sayanya juga lagi nggak punya duit. Saya mau bantuin pakai gadean emas, sayanya juga lagi butuh emas buat mejeng di majelis taklim. Ya, tolong bantuin saudara saya, ya Allah. Fulana yang biasa ngaji sama saya sekarang katanya lagi sakit, saya mau bantuin biaya operasinya, saya emang lagi nggak punya duit, saya cuma bisa berdoa, ya Allah angkat penyakitnya, sehatin badannya, biar si Fulana nyebut nama gitu. Kita seringan nyebut nama ngegibahin orang apa nyebut nama ngedoain orang? Ayo jujur. Mudah-mudahan sering nyebut nama doain orang, tapi mohon maaf, kalau kita boleh jujur-jujuran, kalau kita boleh introspeksi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rasanya kita lebih sering nyebut nama lempengan ngomongin dia ketimbang nyebut nama dia pada saat ngedoain dia. Nah, ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai memar kakinya, sampai merah kakinya, ngedoain siapa? Umatnya, ya. Ini masa hidupnya. Belum lagi masa wafatnya. Makanya kata Rasulullah ketika Rasulullah bilang wa mamati khairun lakum, wafatku lebih baik buat kalian. Sahabat nanya, bagaimana bisa ya Rasulullah wafatmu lebih baik bagi kami? Kalau hidupmu lebih baik bagi kami, masuk akal. Ya. Masuk akal. Kenapa? Karena yang namanya kehidupanmu engkau ada ya jadi tempat kita curhat. Tapi kalau wafatmu, kita mau curhat sama siapa? Ya, mau curhat sama siapa? Mau ngadu sama siapa? Mau minta tolong sama siapa? Engkaunya udah nggak ada, lu bahasa kata mah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, "Uridat alayya a'malukum." Nanti ketika aku sudah meninggal, semua amal kalian dilaporin ke aku. Jadi amal perbuatan kita ini semuanya dilaporin ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fama wajadtu minha khaira hamidullah. Kalau ada amal baik kalian yang aku terima laporannya, aku bersyukur kepada Allah. Ini kayak pagi ini nih. Ini dilaporin sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, no umatmu di Kalimanggis lagi pada ngaji, perjuangannya Masya Allah dorong-dorong angkot. Ya, perjuangannya Masya Allah, udah dandan dari beduk subuh, ya, udah pakai bedak dari beduk subuh, pengen ngaji kerasil, udah tebel bedaknya, nyampe di tengah jalan angkotnya mogok, akhirnya ikut dorong, keringetan luntur bedaknya. Ya, nah lihat umatmu ya Rasulullah, ada yang lagi nulis, ada yang lagi nyatet, ada yang lagi ngerekam buat patokan ilmunya, ya, membuat status. Ya. Ada yang sedang khusyuk mikirin utang.
Masya Allah, ada yang datang dari tempat yang jauh, dari sini ya Rasulullah. Bahkan ada di antara mereka yang secara fisik memiliki keterbatasan tapi tidak menghalanginya untuk hadir ke majelis. Itu Nabi SAW dengar kayak begitu, senyum bu, senyum. Ya Allah, umat saya udah kayak bidadari surga. Masya Allah. Nabi bersyukur, artinya kita bikin senang Nabi Muhammad SAW. Orang yang bikin senang Nabi Muhammad bikin Allah senang. Ya, karena yang bikin Rasulullah ridho pasti akan membuat Allah ridho. Kalau Rasul sudah senang, Rasul sudah ridho, Allah ridho sama ibu, nah, mau apa lagi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka kita ikutin jalan Rasulullah. Dan setiap kita mengikuti jalan Rasulullah, berarti kita telah melakukan sesuatu yang diridhoi dan disenengin oleh Rasulullah. Kalau kita melakukan sesuatu yang disenengin sama Rasulullah, hadir ibu di majelis taklim, di majelis ilmu, nyambung tali silaturahim, dari mana-mana datang, kita niat i'tikaf di masjid ini, pagi ini kita sholat duha, setelah ini kita makan-makan bersama. Nah, itu bikin Nabi senang karena udah ngikutin petunjuk Nabi. Nabi ngasih kita petunjuk buat jalin silaturahim, buat ngaji, buat hadir majelis ilmu, buat i'tikaf. Itu kan semua petunjuk Nabi. Itu kan semua tuntunan Nabi. Kita kerjain itu. Allah cinta. Dan ibu tahu nggak kalau Allah udah cinta tuh apa yang terjadi? Satu, kalau dalam ayat ini wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah cinta, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah cinta sama kalian, Allah akan ampuni dosa kalian. Apalagi sih yang kita harapin yang paling gede kalau bukan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Emang dosa kita mebejibun, emang dosa kita banyak. Mau bagian mana aja dari tubuh kita ada dosanya. Ya enggak? Mata kita ada dosanya. Mau berangkat ngaji, ngelihat orang secara pandangan kita kagak resep, nyeletuk di hati kita. Satu orang bedaknya tebel amat, nggak pantas bener. Itu orang kerudungnya begitu amat. Ini makanya kerudung Tanah Abang 25.000 ini. Nah, itu udah bikin dosa tuh dari mata kita. Belum lagi mulut kita, belum lagi kuping kita, belum lagi hati kita dan lain-lain sebagainya. Udah dosa mulu isinya. Apa yang kita harapin kalau bukan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkah Allah cinta sama kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terus di dalam hadis disebutkan, kata baginda Nabi SAW, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Allah itu kalau sudah cinta sama seorang hamba, Allah bakal panggil malaikat Jibril. Bril, kadieu. Sakedap. Sini sebentar. Aya naon pangeran? Aya naon ya Allah? Ada apa? Inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Saya cinta sama fulan bin fulan. Ya. Saya cinta sama Ibu Rodiah yang ada di masjid lagi ngaji. Ada Ibu Rodiah enggak? Ibu Halimah enggak? Ibu Aminah enggak? Ibu Yeti ada Ibu Yeti. Ya. Inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Saya cinta fulan, maka wajib bagi kamu mencintainya. Nah, mau nggak mau, malaikat kalau udah diperintah oleh Allah nggak bakal nolak. Ya. Kalau Allah mencintai itu hamba, biar kata mohon maaf itu hamba isinya udah keriput semuanya. Karena malaikat nggak punya syahwat, ya, tetap dicintai oleh malaikat. Ya. Terus apa lagi yang terjadi? Fa idza ahabbahu Jibril. Kalau Jibril udah mencintai, nada ahlas sama. Jibril manggil semua malaikat yang ada di langit. Kata Jibril, innallaha ahabba fulanan fa ahibbu. Hei semua malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan bin fulan, fulanah binti fulan, maka wajib bagi kalian mencintainya. Termasuk Israel cinta. Jadi kalau ibu dicintai Allah, dicintai malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril cinta sama ibu, Israel juga cinta sama ibu. Ya. Senang gak dicintain Israel? Lah emang apa takut-takut? Nggak usah takut. Justru kalau Israel cinta sama ibu, nanti nyabut nyawanya lembut, terlepas mati cepat atau mati lama.
Ya, mati mah nggak usah dikhawatirin cepat atau lamanya, umur mah nggak usah dikhawatirin pendek atau panjangnya. Yang kita minta kepada Allah panjang umur dalam husnul khotimah. Kalaupun pendek umur, yang penting husnul khotimah daripada panjang umur su'ul khotimah. Makanya kalau malaikat Israel udah cinta sama ibu, nyabutnya juga pelan-pelan. Tuh. Kayak ibu ada rambut di tepung terigu, dicabut. Sakit nggak? Enggak. Ya, diambil gitu pelan-pelan. Udah, kalau malaikat sudah mencintai, semuanya malaikat sudah mencintai ibu-ibu, apa kata Rasulullah? Wa wudi'a lahul qabul. Orang yang dicintai oleh Allah, doanya ngebul. Apa doanya ngebul? Manjur. Doanya manjur. Dia ngomong apa, dia minta apa kepada Allah, qabul. Cuma biasanya orang yang kayak gini, yang dapat cinta dari Allah, yang doanya ngebul, orang yang udah nggak tamak sama dunia. Ya, orang yang udah nggak tamak sama dunia, makanya dia memintanya yang baik-baik di akhirat, yang baik-baik di dunia dan di akhirat. Kalau masih kayak kita dikasih doa ngebul, waduh, mintanya banyak. Ya, ntar minta klaster, ntar minta mobil nambah, ntar minta bini nambah. Makanya doanya belum dikasih kabul oleh Allah. Ya, doanya masih banyak nyangkutnya di pohon mangga. Nah gitu. Itu manfaat dari kita meneladani dan membuat cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita berbuat buruk, Rasulullah masih mendoakan kita. Fama wajadtu minha syarra istaghfartu lakum. Kapan aku ngedapetin amal kalian jelek, maka aku akan minta ampunan kepada Allah. Coba, siapa di dunia ini yang sayangnya kayak Nabi Muhammad? Udah ngasih petunjuk, ngasih pedoman, ngasih tuntunan, lalu masih dilanggar. Yang ngelanggar masih didoain. Kalau kita ngasih orang petunjuk, terus sama orang tersebut ngelanggar, apa yang kita lakukan? Lah kita goblok-goblokin, kita omel-omelin, kita caci maki, ya, kita kasih tahu, ya, nggak usah jauh-jauh, sama anak aja, tong jangan lari di situ, emak abis ngepel. Udah dibilang begitu, anaknya lari, pleset, jeledak, ibu apain? Omelin, gua bilang juga apa? Bangor banget sih jadi bocah, udah tahu abis dipel, licin, emak udah bilang masih lari-larian aja, kejeledak kan? Urut niri hono tuh, kalau kita begitu tuh. Ya, udah kita bilangin kagak nurut, kita ngomel. Sama tetangga udah kita nasehatin, po ngaji yang rajin, hidup mas sebentar di dunia, ya, doain anak-anak biar kagak pada bandel, ajarin anak-anak ajaran agama, masukin ke TPA biar dia pada ngaji, biar dia kenal sama Allah, biar dia kenal sama Rasulullah, biar dia kagak pada main judi, biar dia kagak pada nyolong, biar dia kagak pada pacaran. Udah kita nasehatin, tetangga kita masih bandel, anaknya dibiarin aja pergaulannya. Tiba-tiba anaknya main judi, tangkap polisi, bayar denda. Datang tuh tetangga kita ke rumah kita minjem duit buat bayar denda. Cek, Assalamualaikum cek. Salam, siapa? Saya, Mumun. Ngapain lu Mun? Ya Allah cek, anak kita ditangkap polisi gara-gara judi sama narkoba, ono disuruh bayar denda. Berapa? 50 juta. Emang kita kasih 50 juta? Kagak. Apa omongan kita? Gua kata juga apa? Tuh, gua kata juga apa? Anak jagain, didik. Lu punya anak udah bilangin masukin majelis taklim, masih aja didemenin, dibiarin bergaul yang kagak bener. Enak bener lu, giliran susah ya datang ke sini. Tuh kita begitu. Ya, kita kagak bantuin, tutup pintu. Sono, yang kemarin aja belum lu bayar. Tuh, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, ya, umatnya udah dikasih tahu, dikasih tuntunan, diturunin Al-Quran, dikasih ulama, dikasih habaib, dikasih para pewaris baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk nurut kepada Allah, lalu masih bandel, tapi masih aja didoain nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa yang mau kita berikan untuk Rasulullah? Sebanyak apapun nggak akan pernah bisa untuk membalas jasa-jasa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu
kita nggak punya pilihan lain kecuali meneladaninya, mengikuti setiap jejak langkahnya, dan apa yang kita lakukan dalam mentaatinya justru benefitnya, keuntungannya, manfaatnya bukan untuk Rasulullah tapi kembali kepada diri kita sendiri. Ibu banyak baca sholawat, yang untung Nabi apa ibu? Ibu, ya. Kita beribadah kepada Allah, yang untung Nabi apa kita? Kita sendiri. Kita ngikutin sunnah Rasulullah, yang untung siapa? Rasulullah apa kita? Kita. Jadi nggak kayak kalau kita kerja sama orang, kita makin rajin kerja sama orang, yang makin kaya kita apa bos kita? Bos lah, kita menggaji segitu-segitu aja, ya enggak? Kerja apa namanya, kerja bercanda, kerja serius gaji bercanda. Kita kerja lembur, insya Allah yang makin kaya bos kita, yang makin untung bos kita, ya. Kita mah tetap aja gajinya segitu-segitu aja, tapi kita makin lembur ngikutin Rasulullah, justru yang makin untung diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Ustadz tadi sampaikan tentang bagaimana Rasulullah terhadap umatnya. Nah sekarang kita selaku umat ini, bagaimana cara dan bacaan doa untuk beliau, baginda Nabi Muhammad. Karena tadi ada pertanyaan, pernah nggak kita berdoa untuk beliau? Saya menyadari saya belum pernah dan saya belum tahu bagaimana doanya. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan sangat luar biasa, dan saya rasa Bapak tahu dan Bapak pernah mendoakan Rasulullah, cuma belum sadar kalau itu pernah Bapak lakukan. Bapak kalau habis adzan baca doa enggak? Pernah baca doa itu? Itulah cara kita mendoakan Rasulullah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, Tuhan yang menjadi zat yang menjadi Tuhan bagi panggilan yang sempurna dan mulia ini, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, al-fadilah, al-syaraf, al-darajah, al-kamilah, rafi'ah, ba'du maqamah mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Itu Nabi nyuruh kita mengamalkan itu. Itulah cara kita mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu seminimal-minimalnya ya. Itu seminimal-minimalnya yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kendati pun kita mendoakan Rasulullah dengan doa tadi, itu yang untung Rasulullah apa kita? Tetap kita. Kenapa? Karena di ujung hadis itu Nabi bilang, yang ngebaca doa ini dia berhak dapat syafaatku. Jadi kita ngedoain Nabi, yang untung kita. Karena doa itu kan doa mendoakan Rasulullah agar dapat makom mahmud di akhirat. Tempat satu-satunya yang paling mulia hanya untuk satu makhluk. Bahkan Jibril pun gak dapat itu. Nabi Adam, Nabi Ibrahim gak dapat itu. Itu buat siapa? Memang sudah Allah janjikan buat Nabi Muhammad. Kita ngedoain, kita nggak ngedoain, Nabi udah pasti dapat tempat itu. Artinya doa kita nggak ngefek buat Nabi untuk mendapatkan tempat mulia tersebut. Ya, kita berdoa, kita nggak berdoa, Nabi tetap dapat tempat itu. Maka dari itu ketika kita baca doa tersebut, yang mendapatkan manfaat diri kita sendiri. Ya, tapi itu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita membaca doa tersebut. Nah, selebihnya selebihnya membaca sholawat itu juga bagian dari berdoa untuk menyampaikan, untuk memberikan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selebihnya kalau Bapak pengen pakai redaksi sendiri ya dengan cara yang lain, maka dipersilahkan. Tapi itu yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang riwayatnya dari Nabi. Kita diperintahkan untuk mendoakan Rasulullah lewat doa azan tadi. Dan saya rasa Bapak sudah mengamalkan ini sejak lama, cuman nggak ngeh. Wallahu a'lam. Ahsan, barakallahu fiik. Ada lagi?
Angkotnya udah datang. Belum. Siapa lagi Bu? Ada lagi? Kalau enggak saya yang nanya nih. Silakan. Ya Ustadz. Oh ada, ya Bu Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya biasanya melakukannya ini, misalnya pada habis zikir sore, itu saya berdoa. Terus tiba-tiba tuh namanya banyak kerjaan, kadang-kadang suka pas begitu azan belum selesai. Terus tapi setelah dengar azan kita sambung lagi, gitu. Udah ke satu. Yang kedua, ya saya suka jalani, saya juga ingin tahu gitu supaya apa dibolehkan apa berpahala juga gitu ya. Jadi misalnya saya nih pergi naik ojek gitu. Saya udah naik Gojek, saya baca bismillah, saya terus sampai ke tempat tujuan saya zikir terus. Tapi saya, maksud saya, mata saya tuh kan dilihat kiri dan kanan, ya tapi lidah saya terus gitu, berzikir terus. Nah yang ketiga lagi saya, ini maaf nih yang apa saya lakukan lagi, misalnya saya lagi berzikir juga, tahu-taunya ada orang ngajakin ngomong supaya dia nerima gitu. Nah ya udah saya juga ngelayanin gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Apa yang ya boleh nggak dok? Boleh nggak ya dok, Ustadz ya? Apakah itu maksudnya pahalanya sempurna apa berkurang begitu dok, Pak Ustadz? Terima kasih banyak. Dokter. Ya, ahsan barakallahu fiik. Kalau boleh saya simpulkan dari 3 pertanyaan Ibu, muaranya kepada satu jenis kasus ya, yaitu memotong zikir. Ya, kalau tadi yang pertama memotong zikir untuk menjawab panggilan azan misalkan, ya kalau yang ketiga tadi memotong zikir karena ngelayanin omongan temen misalkan. Taib. Yang pertama ketika kita misalkan ada amalan zikir harian sore misalkan. Terus tiba-tiba terdengar suara azan, ya, di mana kita memang disunnahkan untuk menjawab panggilan azan. Mana yang harus kita lakukan? Di sini Ibu bisa memilih antara nge-pause zikirnya dan jawab panggilan azan serta doanya, setelah itu lanjutkan, atau ya lanjutkan zikirnya, kemudian setelah selesai zikir jawablah adzan tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan terus baca doa dan baca doanya. Yang selanjutnya apa namanya? Ketika Ibu misalkan lagi zikir diajak ngobrol sama teman, kita lihat dulu kondisi dan jenis zikirnya zikir apa. Kalau zikir itu adalah zikir yang rutinan yang sedang kita amalkan, maka dianjurkan untuk sebagaimana dikatakan Al-Imam Sya'rani, kalau kita lagi baca wirid terus ada yang ngajak kita ngomong atau ada sesuatu yang harus kita lakukan di mana pada akhirnya kita memutus zikir kita, maka kita disunnahkan ngomong begini, dusturok. Dusturok. Kalau yang kita baca Al-Quran kita bilang dusturok ya Allah. Kalau yang kita baca adalah wirid solawat, dusturok ya Rasulullah, ya. Kalau yang kita baca adalah wirid yang disusun oleh para ulama, dusturokum ayyuhas sadat. Kenapa dibilang dusturok? Jadi begini, Ibu lagi baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Tiba-tiba di samping temen Ibu ngelepak. Cek. Pinjem duit, Cek. Penting banget nih, belum bayar token listrik. Kita lagi di tengah-tengah ayat. Maka kalimat dusturok yang kita ucapkan itu seakan-akan kita minta izin kepada Allah. Ya Allah, sebentar, saya mau ngelayanin nih orang. Ya, saya mau ngelayanin ini orang. Udah, ada pepo, pinjem duit bentar. Token listrik habis. Oh, ya udah. Udah, kita kasih berapa duit butuhnya? Enggak gede-gede, 350 aja. Ntar ngambil arisan kita ganti. Udah, lanjutin zikirnya, ya, ucapkan dusturok. Dengan begitu kita punya adab
Walaupun sejatinya ya setiap zikir yang kita lafadzkan, yang kita ucapkan, kapanpun kita berzikir itu berpahala. Terlepas kita post atau kita tidak post, maka ketika kita lanjutkan dan kita baca zikir tersebut, zikir itu akan menghasilkan pahala. Allah. Terakhir ini nih, ada satu nih di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua, Ustaz, maaf. Sekarang kok banyak grup-grup di ada Ustaz yang ada suatu grup yang tidak suka sama maulid, tidak suka sama sholawat, sampai sholawat Maria dibilang musyrik apa saja, jadi masya Allah sedih gitu. Itu yang keduanya, misalnya kita sedang biasanya kita kalau menjelang azan kita sudah berwudu dulu. Tapi kebetulan kita pas azan itu kita setelah wudu biasanya kita membaca doa setelah wudu. Nah itu yang diutamakan, doa setelah wudu dulu apa menjawab azan dulu? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan, barakallahu fiik. Taib, untuk yang pertama, kalau ibu ada di grup-grup yang isinya narasi-narasi yang tidak mengajak kepada persatuan, yang suka mengkafirkan, yang suka membid'ahkan, yang suka memusyrikan, kalau ibu punya kompetensi ilmu untuk menjawab, silakan bertahan di grup itu dan berikan jawaban. Kalau ibu nggak punya kompetensi untuk menjawab dan merasa nggak sampai hati ngeliat komenan kayak gitu, ngeliat kiriman kayak gitu, ngeliat sharean kayak gitu, dan kita nggak bisa ngejawab, ahsan keluar, tinggalin grupnya, ya tinggalin grupnya, ya. Itu nasihat kita buat siapapun yang kalau ada di dalam grup dia punya potensi untuk menjawab setiap syubhat yang ada di situ, dan jawaban dia kalau dia menjawab manfaatnya lebih besar, maka silahkan untuk menjawab. Tapi kalau nggak punya kompetensi untuk menjawab daripada nanti kita tergiring fitnah, tergiring emosi dan lain-lain sebagainya, lebih baik left group, tinggalin. Ngapain kita ada di situ kalau isinya yang nggak baik? Sama kayak grup-grup yang isinya cuman ngomongin yang nggak penting, yang isinya cuman orang video hoax dan lain-lain sebagainya, lebih baik ditinggalkan. Tapi yang kedua, mana afdol kalau kita posisinya wudu habis adzan atau wudu berbarengan dengan adzan, ya. Maka selesai wudu kita tetap disunnahkan langsung untuk membaca doa wudu, ya. Setelah wudu habis itu baca doa adzan, ya. Habis selesai kita baca doa wudu, setelah itu kita baca doa menjawab azan. Wallahu a'lam. Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahi kullil ahwal hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maula Bilal al badril mutalal anallaha ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamal al ikhlas wal yaqin tsabbit aqdamana ala qadamil habibil amin. Anallaha ta'ala yubarik hadal masjid wa man waqafa amwalahu fihi wa man darasa wa anfaqa wa tabarra'a fihi wa man shalla wa darasa fihi wa yubarik ashab hadhil qanawat wa khadimih. Anallaha ta'ala yaftah alaina futuhal arifin warzuqna kamalal ikhlas wa laqin tsabbit aqdamana ala qadamil habibil amin wa yanshur hadhil barakat wal khairat ila jamil ummatil islamiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir Ustadz Ridho yang sudah memberikan banyak pencerahan buat kita semua, terutama buat saya pribadi ya Bu, ini menjadi introspeksi atau muhasabah bahwasanya ini nasihat buat
diri saya pribadi terutama untuk kita tidak mementingkan diri sendiri, kita mendoakan orang yang menzolimi kita, dan ternyata inilah yang paling mengetuk hati saya bahwasanya kita lebih banyak menyebut nama orang dalam rangka ngegibahin daripada mendoakannya. Ya, ini menjadi introspeksi yang terdalam buat diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang diajarkan, dan yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Ridho senantiasa sehat walafiat bersama keluarga, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam setiap urusannya, dalam urusan keluarganya, urusan dakwahnya terutama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Ustadz, jangan bosan-bosan ya. Iya, jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini Bibo udah minta foto, boleh? Bareng-bareng Ustadz. Bibu mohon maaf dari saya pribadi, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di bulan depan ya, dikabarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.